Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Munjiati dari kelas semester 3E NPM 1913053078 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Namun sejak 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS pada tahun 1950. Kemudian pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali diberlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen atau perubahan yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia secara lengkap berdasarkan pembagian atau periodisasi waktu terjadinya. Yang pertama itu ada sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Badan ini merupakan badan yang merancang Konstitusi 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada saat itu, Bung Karno menyampaikan gagasan dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada saat sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, periode diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia saat itu disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 mengatakan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena saat itu DPR dan MPR belum terbentuk. Yang ketiga ada periode diberlakukannya Konstitusi RIS pada 1949. Pada saat itu pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer, bentuk pemerintahan dan terbentuk negara yaitu federasi negara yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing negara mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengelola urusan internal. Ini merupakan perubahan dari tahun 1945 yang mengamatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Yang keempat, periode diberlakukannya UUDS 1950. Pada periode UUDS 1950 diberlakukannya sistem demokrasi parlementer yang lebih dikenal demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet yang dilakukan pergantian. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Hal tersebut lantaran tiap partai lebih mengutamakan kepentingan golongan atau partainya. Setelah memberlakukan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal
Selama 9 tahun, kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak sesuai. Hal tersebut karena tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesungguhnya. Yang kelima, periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik di Majelis Konstituante pada tahun 1959 yang panas dan banyak kepentingan partai saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan sebuah konstitusi baru. Kemudian pada 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan keputusan presiden yang satu itu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, pengganti sementara UUDS 1950 yang berlaku pada saat itu. Yang keenam, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru, yaitu pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Selama Orde Baru, pemerintah berjanji akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Akibatnya, selama Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat sakral, di antara melalui sejumlah aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, yang merupakan implementasi ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983. Selanjutnya ada masa, yaitu pada 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soekarno digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur, sekarang Timur Leste, dari NKRI. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Salah satu permintaan reformasi pada tahun 98 adalah adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntunan amandemen Undang-Undang 1945 antara lain karena adanya zaman Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, namun pada kenyataannya tidak di tangan rakyat, tetapi kekuasaan yang sangat besar malah ada pada presiden. Hal tersebut karena adanya pasal-pasal yang terlalu luas yang tidak dapat menimbulkan multitafsir dan kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum didukung cukup ketentuan konstitusi. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan lain-lain yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kesepakatan, yaitu tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial. Sekian penjelasan mengenai pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.